segi bahasa artinya malu, celah, noda, salah, atau keliru. Al-Fairuz Abadi dalam kitab Al-Kamus Al-Muhit berpendapat, kata bermakna cacat atau kekurangan. Sesuatu yang memiliki aib dalam bahasa Arab disebut maib. Sebagian ulama mazhab Hanafi menjelaskan, aib dengan suatu bagian yang tidak dari asal penciptanya, dan hal itu dianggap sebagai bentuk kekurangan. Secara psikologis, apabila mendengar kabar dari orang lain, lalu hati menjadi tidak enak, hal ini dapat disebut aib. Aib dapat berupa peristiwa, keadaan, atau suatu penjelasan. Seringkali aib sendiri maupun orang lain disebar secara sadar atau tidak kepada orang lain melalui media massa dan media sosial. Aib merupakan celah atau kondisi yang tidak baik tentang seseorang. Jika diketahui oleh orang lain, akan membuat rasa malu yang membawa kepada efek psikologis negatif. Korban akan merasa disudutkan, terzalimi, bahkan dilemahkan jati dirinya. Aib terbagi menjadi dua, yaitu aib khalqiyah yang bersifat kodrati dan khuluqiyah yang berkenan dengan perilaku. Aib khalqiyah terjadi karena terdapat alat pada badan atau penyakit. Adapun aib khuluqiyah berasal dari perbuatan maksiat, baik dilakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kedua macam aib ini dapat disematkan kepada manusia. Kedua aib inilah yang ingin disembunyikan dan ditutupi. Jangan sampai tersiar ke khalayak ramai, karena menimbulkan malu, bahkan bisa menyebabkan minder. Penting untuk menjaga aib diri sendiri dan orang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW juga melarang membicarakan aibnya sendiri kepada orang lain. Perilaku tersebut sama halnya dengan menjatuhkan martabat diri sendiri. Namun ada aib yang boleh diberitahukan kepada orang lain, seperti memberitahukan kejadian, perkara terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Kecanggihan teknologi membawa dampak positif dan negatif bagi manusia. Oleh sebab itu, manusia harus dibimbing dalam penggunaan teknologi, khususnya media sosial. Menggunakan media sosial harus memperhatikan norma-norma agama dan aturan moral. Untuk itu, penggunaan media sosial tidak disalahgunakan. Penyalahgunaan teknologi memudahkan seseorang membuka aib orang lain. Hal ini terjadi karena adanya rivalitas atau persaingan, persinggungan kepentingan, bahkan sifat iri dengki yang dimiliki. Saat ini nama baik dan martabat seseorang dengan mudah tercemar dari penyalahgunaan media sosial. Hal ini dapat menyadarkan agar hidup jangan banyak berbuat salah, dosa, dan maksiat. Banyaknya kesalahan sama saja menumpuk aib, dan hidup banyak dilakukan hanya untuk menutupi aib. Akhirnya, tidak menemukan ketenangan dan ketentraman dalam hidup.